Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Ahmadi. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas mengenai Green Political Theory atau teori politik hijau, serta apa saja kelebihan yang membuat teori ini semakin relevan dalam dunia politik modern, terutama di era krisis lingkungan seperti sekarang. Nah, menjelaskan sedikit tentang GPT, teori politik hijau adalah ideologi yang fokus pada ekosentrisme dan menolak antrosentrisme. Ia mengkritik ideologi utama yang gagal mengenai krisis ekologis dan sosial. Prioritasnya adalah menjaga integritas ekosistem dan mendorong desentralisasi demokrasi komunitas serta keadilan ekologis. Tujuannya adalah keberlanjutan global dengan mengutamakan kebutuhan lingkungan daripada pertumbuhan ekonomi. GPT memberi kerangka kerja untuk pengelolaan bertanggung jawab bagi generasi yang mendatang dan spesies non-manusia. Nah, mengapa saya milih GPT untuk membahas materi saya? Itu tuh ada beberapa kayak relevan dalam kondisi sosial global, pendekatan yang baru yang tidak hanya berfokus pada negara tapi dengan hubungan manusia dan lingkungan, serta melihat lingkungan sebagai isu moral dan keadilan bukan sekedar teknis. Biasanya itu teori politik hanya berfokus pada manusia sama negara, seolah-olah lingkungan hanyalah latar belakang yang bisa dimanfaatkan tanpa batas. Namun hari ini kita bisa hidup di dunia yang menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga ketidakadilan lingkungan. Karena itu teori ini menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dipertimbangkan dalam kebijakan politik. Teori politik hijau tidak sekedar menyoroti isu lingkungan sebagai persoalan teknis atau masalah sampingan, ia melihatnya sebagai persoalan moral, keadilan, dan juga persoalan struktur kekuasaan. Teori ini mempertanyakan anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa batas adalah suatu yang normal dan wajib dicapai. Sebaliknya, teori ini menawarkan beberapa nilai baru, yaitu keberlanjutan, keadilan antar generasi, partisipasi demokrasi yang luas, dan penghargaan terhadap alam bukan hanya sebagai sumber daya, tapi sebagai bagian penting dari kehidupan. Nah, sekarang tuh masuk ke pembahasan inti itu mengapa teori ini dianggap memiliki kelebihan. Nah, salah satu kelebihan besarnya adalah fondasi filosofisnya. Teori ini menggeser cara pandang kita dari antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat menjadi ekosentris, yaitu cara pandang yang menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai prioritas utama. Dalam pandangan ini, manusia tidak berada di puncak rantai kehidupan, tetapi merupakan bagian dari jaringan ekologi yang saling terhubung. Pendekatan ini memberikan konsistensi dalam kebijakan lingkungan, karena fokus utamanya bukan kepentingan jangka pendek pemerintah, tapi keberlanjutan jangka panjang. Kelebihan berikutnya adalah kemampuan teori ini dalam memberikan kritik terhadap teori hubungan internasional yang tradisional seperti neorealisme dan neoliberalisme. Teori-teori lama biasanya hanya melihat isu lingkungan sebagai tambahan dalam sistem yang sudah ada, tanpa mengubah cara berpikir politik serta secara menyeluruh. Teori politik hijau hadir dengan membawa 3 perubahan besar dalam pendekatan politik global. Yang pertama itu tuh isu keamanan. Teori ini memperluas makna keamanan dari sekedar ancaman militer menjadi keamanan ekologis. Artinya, kesehatan ekosistem dianggap sebagai bagian penting dari keamanan manusia dan negara. Yang kedua adalah isu keadilan atau justice. Teori ini tuh memperkenalkan konsep environmental justice atau keadilan lingkungan. Perspektif ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak dirasakan secara merata oleh semua kelompok. Biasanya, kelompok miskin, masyarakat adat, dan negara berkembang menanggung dampak yang paling besar. Yang ketiga itu dalam isu pembangunan. Teori ini menawarkan alternatif dari model pertumbuhan ekonomi tanpa batas menuju ke pembangunan keberlanjutan yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan.
Tidak hanya itu, salah satu nilai tambah dari teori politik hijau adalah orientasinya terhadap tindakan praktis dan perubahan kelembagaan. Teori ini mendukung desentralisasi, demokrasi partisipatif, dan pelibatan masyarakat akar rumput dalam pengelolaan lingkungan. Konsep seperti bioregionalisme, yaitu penataan masyarakat berdasarkan batas ekologi, bukan hanya batas politik, tapi menjadi contoh pendekatan baru yang lebih selaras dengan alam. Contohnya dalam konteks Indonesia, teori politik hijau dapat membantu pengelolaan lingkungan laut dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk menangani isu seperti penangkapan ikan ilegal. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa teori ini tidak hanya abstrak, tetapi menawarkan solusi yang nyata. Secara kesimpulan, teori politik hijau menawarkan cara pandang baru yang lebih sesuai dengan tantangan lingkungan saat ini. Teori ini tidak hanya mengkritik pendekatan politik tradisional, tetapi juga memberikan solusi melalui prinsip keberlanjutan, keadilan ekologis, dan partisipasi masyarakat. Dengan menempatkan lingkungan sebagai bagian penting dari kebijakan politik, teori ini membuka arah baru menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi manusia dan planet yang kita tempati bersama. Terima kasih untuk menyimak. Semoga pembahasan ini dapat membantu memperluas perspektif kita mengenai hubungan antara politik dan lingkungan, dan mungkin membuka ruang untuk perubahan di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.